Ya pemirsa, utang pemerintah terus meningkat sampai akhir Mei 2017 mencapai 3.672,33 triliun rupiah. Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan 2017 atau RAPBNP 2017, defisit fiskal 2017 yang diproyeksikan melebar ke 2,92% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Artinya pemerintah akan melakukan penambahan jumlah hutang untuk menutupi defisit fiskal tersebut. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, utang pemerintah juga tidak digunakan ke sektor yang konsumtif, melainkan ke sektor yang produktif, seperti pada memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar. Hal tersebut bertujuan agar bisa diikuti oleh investasi dari swasta. Luhut melanjutkan, investasi Indonesia yang tumbuh sejalan dengan utang juga menjadi satu hal yang tidak perlu dipersoalkan. Menurut Luhut, dengan Indonesia mendapatkan rating investment grade dari S&P, memberikan kepercayaan bagi investor untuk terus terlibat dalam pembangunan di Indonesia. Apalagi, dengan investment grade yang diperoleh, Indonesia membuat daya tarik bagi investor untuk menanamkan dana segarnya ke tanah air. Sementara itu, Direktur Research Center of Reform on Economics, CORE, M. Faisal berpendapat, pemerintah seharusnya menggenjot penerimaan, terutama pajak perusahaan multinasional asing yang saat ini mencari untung di Indonesia tetapi tidak membayar pajak secara benar, atau pajak impor barang-barang konsumsi. Faisal memahami bahwa pemerintah saat ini membutuhkan dana yang besar untuk berinvestasi di sektor infrastruktur dan sumber daya manusia. Jumlah utang yang meningkat pesat sejak 2015 harus tetap diwaspadai, kendati rasio utang terhadap PDB masih berada di level yang aman. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Jumlah utang luar negeri pemerintah pusat terus bertambah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, jumlah utang luar negeri hingga akhir Mei tahun ini mencapai 3.672,33 triliun rupiah. Angka ini naik 1.067,4 triliun rupiah dari utang pemerintah di akhir 2014. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko DJPPR Kementerian Keuangan melansir, utang itu terdiri dari surat berharga negara sebesar 80,2% dan pinjaman sebesar 19,8%. Data DJPPR juga menyebutkan beberapa utang jatuh tempo dalam 2 tahun ke depan. Pada tahun 2018, utang jatuh tempo mencapai 390 triliun rupiah dan pada tahun 2019 sekitar 420 triliun rupiah. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan sebagian besar penambahan utang tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan membayar cicilan utang sebelumnya. Menko Perekonomian Darmin Nasution menambahkan rasio utang Indonesia masih rendah dibandingkan negara lainnya. Rasio utang Indonesia berada di kisaran 27,9% dari PDB. Berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, total utang pemerintah yang diperbolehkan yakni 60% dari total PDB. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suhasil Nazara menyatakan, utang yang dibuat oleh pemerintah bersifat ekspansif dan telah direncanakan secara seksama dalam APBN. Sementara itu, Bank Indonesia menyarankan pemerintah agar tidak terlalu banyak menarik utang untuk membiayai APBN. Gubernur BI Agus Martowardoyo berharap penarikan utang dapat dikurangi secara bertahap melalui peningkatan penerimaan pajak. Tim Liputan Berita 1. Ya pemirsa, selanjutnya pemerintah dan juga DPR satu suara untuk menambah subsidi listrik sebesar 6 triliun rupiah menjadi 51 triliun rupiah. Informasi ini dan juga sejumlah informasi dari dunia ekonomi akan disampaikan oleh rekan Cikal Mutazam. Ya silahkan Cikal dengan laporan Anda. Baik Sakti dan juga pemirsa, pemerintah dan DPR satu suara untuk menambah subsidi listrik 6 triliun rupiah menjadi 51 triliun rupiah. Selain itu, pemerintah dan DPR juga sepakat menggratiskan pemasangan listrik baru bagi masyarakat miskin. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Komisi 7 DPR RI memutuskan hanya menambah 6,54 juta pelanggan 900 volt ampere penerima subsidi listrik.
keputusan jumlah penambahan pelanggan bersubsidi sejalan dengan pagu anggaran 2017. Dalam asumsi RAPBNP 2017 yang disetujui Kementerian SDM dan Komisi 7 DPR RI, subsidi listrik hanya naik sekitar 6 triliun rupiah menjadi 51 triliun rupiah. Di sisi lain, pemerintah masih ingin adanya anggaran untuk menggratiskan pemasangan listrik bagi daya 450 volt ampere. Ketua Komisi 7 DPR RI, Gus Irawan, juga menyetujui usulan pemerintah untuk menggratiskan pemasangan listrik bagi masyarakat miskin. Pemerintah dan Komisi 11 DPR menyepakati asumsi dasar dalam RUU APBNP 2017. Pemerintah juga memangkas target penerimaan perpajakan sebesar 50 triliun rupiah. Pemerintah menurunkan target penerimaan perpajakan sebesar 50 triliun rupiah dalam RAPBNP 2017 menjadi 1.458,9 triliun rupiah dari target APBN 2017 yang sebesar 1.498,9 triliun rupiah. Pemerintah akan memangkas target pertumbuhan penerimaan perpajakan dari 16,6% dalam APBN 2017 menjadi 12,9% dalam APBNP 2017. Hal ini lantaran realisasi penerimaan perpajakan di semester 1 2017 hanya sebesar 571,9 triliun rupiah atau hanya naik 9,6% dibandingkan realisasi penerimaan pajak periode yang sama pada tahun lalu. Dalam asumsi dasar, pertumbuhan ekonomi direvisi dari 5,1% menjadi 5,2%. Nilai tukar dari Rp13.300 menjadi Rp13.400 per dolar Amerika dan inflasi dari 4% menjadi 4,3%. Suku bunga surat perbendaharaan negara 3 bulan juga diubah dari 5,3% menjadi 5,2%. Sedangkan harga minyak nasional naik dari $45 Amerika per barel menjadi $50 Amerika. Adapun asumsi lifting minyak dan gas tidak berubah. Angka-angka ini masih akan difinalisasi oleh pemerintah dan Komisi 11 DPR dalam rapat selanjutnya. Menteri Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah tetap optimistis pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 5,2%. Alasannya pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia pada kuartal 1 2017 juga membaik. Imbasnya harga komoditas, termasuk harga minyak dunia, komoditas pertanian, logam, serta makanan turut membaik. Ya, informasi selanjutnya, pemirsa, Indonesia dan Singapura akan segera menyelesaikan Bilateral Competent Authority Agreement sebagai dasar pelaksanaan Automatic Exchange of Information kedua negara. Maka keinginan pemerintah Indonesia yang mengakses aset WNI di Singapura akan terwujud pertengahan tahun ini. Direktur Pelayanan Penyuluhan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menegaskan Ditjen Pajak dan Menteri Keuangan akan ke Singapura bulan Juli untuk menandatangani BCAA dengan Singapura. Menurut Hestu Yoga, syarat pertukaran informasi yang diminta Singapura yakni Indonesia harus melakukan BCAA dengan Hong Kong terkait kerahasiaan dan keamanan data yang dipertukarkan tidak jadi masalah. Menurut perhitungan Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat ini masih ada dana milik WNI di luar negeri sebanyak 1.000 triliun rupiah. Dari jumlah itu, hampir 60% tersimpan di Singapura. Berdasarkan data hasil program amnesti pajak, Singapura menempati urutan pertama jumlah dana repatriasi sebesar 83,25 triliun rupiah. Singapura juga menduduki urutan pertama deklarasi harta luar negeri 741,59 triliun rupiah.